Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Busra, NIM 23748175152. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 angkatan 1 tahun 2023. Jurusan PJOK Universitas Ganesha. Hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik UKIN. Mohon masukan agar pembelajaran bisa lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, baik, gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi baik, sebelum kita mengawali mata pelajaran PJOK, Kak Guru minta salah satu peserta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik. Pak Guru langsung saja mengabsensi Yustina Sari, Hadir, Pak. Agustina, Hadir, Pak. Adrianus, Ada, Pak. Paulus, Ada, Pak. Salem, Yovita. Ya, baik, kita lanjut ke materi. Masih ingat materi tentang apa minggu lalu? Tentang apa? Senam lantai. Oke, Pak Guru tanya dulu. Apa saja kira-kira teknik di dalam senam lantai itu? Ya, silakan. Masukkan. Terlalu depan. Sikap ini. Sikap diri. Belakang. Terlalu belakang. Sit up. Push up. Push up. Kayak Gerak meroda. gerak meroda dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah teknik-teknik di dalam aktivitas senam lantai. Ya, baik, kita masih lanjut ke materi tentang senam lantai, yaitu Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dulu yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan aktivitas gerak meroda. Ya, nah, hari ini materi yang berkaitan dengan tentang meroda. Itu bagian daripada aktivitas senam. Ya, nah, siapa yang tahu apa itu gerak meroda? Ya, Gerak meroda adalah suatu bagian dari senam lantai yang dilakukan dengan memutar badan sehingga terlihat seperti meroda yang berputar. ya. Jadi jawabannya ada lagi. Ya, silakan. Meroda adalah suatu gerakan ke samping di mana pada suatu saat bertumpu atas kedua tangan dengan kaki terbuka lebar. Ya, jadi salah satu bentuknya itu melakukan dengan aktivitas. Bisa juga menggunakan satu tangan dan dua tangan. Ya, gerak meroda ini terbagi atas dua. Ya, menggunakan satu tangan dan dua tangan. Ya, apa saja kira-kira langkah-langkah di dalam aktivitas meroda ini? Ada yang tahu? Ya, apa saja langkah-langkahnya? Ya, silakan. Ambil posisi awal seperti
Ya, seperti huruf V atau bentuk seperti V. Tahu V? Tahu. Jadi melakukan dengan menggunakan meroda itu seperti huruf V atau V. Ya. Nah, jadi terbagi atas dua tadi cara melakukan aktivitas meroda. Nah, sebentar kita praktek. Ya. Yang kedua, menggunakan dua tangan. Langkah-langkahnya, siapa yang tahu langkah-langkah menggunakan dua tangan? Kalau tadi menggunakan satu tangan, yang lain. Siapa? Ya. Ambil posisi awal dengan berdiri tegak sambil meluruskan pandangan ke depan untuk melakukan gerakan meroda. Bukan kedua kaki selebar bahu sambil merentangkan kedua tangan ke atas seperti huruf. Seperti bentuk Bentuk V. Bentuk V. Ya, jadi melakukan dengan meroda itu ambil posisi tegak, ya, kedua tangan atau menggunakan satu tangan. Sudah pernah lihat atau sudah pernah praktek kemarin? Ya, cara melakukan meroda. Nah, jadi posisi ketika kita menggunakan meroda, baik satu tangan maupun dua tangan. Perhatikan, ini adalah gerakan tangannya. Ya, kedua tangannya menyamping, kedua kaki dan kanan seperti ini, menghadap ke depan. Tapi kita akan meroda yaitu ke Depan. samping, ke depan, yaitu ke samping. Jadi perhatikan gerakannya. Kedua tangan berbentuknya seperti ini, ya. Kaki dibuka selebar bahu, ya. Jangan terlalu kangkang seperti ini. Jadi dia bukanya, ya, selebar bahu berbentuk seperti huruf V. Ya. Ke posisi tangan, ya. Habis itu kakinya dia, ya. Baru melakukan. Mana yang langsung sentuh ke lantai atau ke matras? Tangan. Kalau kita meroda menggunakan dua tangan yaitu ke samping kanan, maka yang itu pertama matras itu adalah tangan mana? Untuk tangan kanan. Kalau kita meroda ke kiri, maka yang duluan itu matras itu adalah tangan kiri. Ya, jadi seperti itu. Ya. Baik. Sebelum kita melanjut ke praktek, maka Bapak akan membagikan LKPD. Ya, tahu LKPD itu? Tahu. Ya. Nanti kita dibuat dalam 4 kelompok. Ya. Atau buat 3 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cari kelemahan atau kesalahan-kesalahan di dalam aktivitas senam lantai yaitu gerak meroda. Ya, Bapak akan membagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya, buat dalam 3 kelompok. Nanti kerjakan di LKPD itu sesuai dengan apa kira-kira kendala pada saat aktivitas meroda, ya. Jadi kalian nanti tuangkan di dalam LKPD itu, sehingga terjadinya kesalahan-kesalahan aktivitas meroda itu, ya. Nanti masukkan ke LKPD. Jadi seperti itu. Ya, Bapak akan meminta salah satu peserta untuk memimpin pemanasan. Silakan ke depan. Pemanasan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. hitungan baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Belakang. Hitungan baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. Hitungan baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan baik. 1,
kembali ke tempat. Kita langsung ke praktek, yaitu tentang meroda. Ya, baik, perhatikan. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang aktivitas senam lantai, yaitu tentang ya. Nah, ada yang sudah bisa meroda? Ada yang sudah bisa? Ada yang bisa dan ada yang tidak. Baik, di situ ada berapa kira-kira cara melakukan aktivitas meroda tadi? Ada menggunakan berapa cara? Dua cara. Pertama menggunakan yang kedua menggunakan dua tangan. Baik, Bapak akan mempraktikkan bagaimana cara meroda yang baik, ya. Nah, perhatikan gerakan. Jadi posisi kita harus menyampingkan matras. Kita melakukan meroda menggunakan matras. Ya, kenapa kita menggunakan matras? Jangan sampai terjadi ketika kita tidak menggunakan matras. Ya, pandangan kita menghadap ke depan. Ya, menyampingkan matras. Habis itu kedua tangan. Ya, ini menggunakan dua tangan. Satu posisi tangan berada di atas. Maka sebagai tumpuan di dalam aktivitas meroda itu adalah tangan. Yang pertama, perhatikan. Ya, kaki kiri kanan dan tangan kanan. Ini kita meroda ke kanan. Ya, perhatikan. Ya, habis itu tangan kanan menyentuh matras. Contoh, ini ada gerakan atau teknik-tekniknya yang seperti yang kita jelaskan tadi di materinya. Ya, perhatikan. Dari pandangannya itu ke depan atau ke atas. Diikuti dengan tangan. Perhatikan tangan kiri. Di atas kaki bagian kiri. Ya, ini adalah teknisnya. Baik, Bapak akan mempraktekkan salah satu aktivitas meroda menggunakan dua tangan. Perhatikan, ya, gerakannya, ya, jaraknya sekitar 3 meter lah dari matras, ya, sehingga kekuatan atau kelenturan pada saat kita aktivitas itu sehingga tidak membengkok ke kiri ke kanan. Maka guru akan memberikan contoh menggunakan meroda dua tangan. Perhatikan contoh, ya. Perhatikan, ya. Ya, jadi posisi kita melakukan aktivitas meroda itu harus posisi berdiri. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Baik, Bapak akan memberikan kesempatan peserta bagaimana cara melakukan meroda menggunakan dua tangan. Satu-satu, ya, silakan. Meroda satu-satu. Ya, silakan. Ya, yang lain. 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 Silakan yang perempuan. Silakan. Yang lain. Yang lain. Yang lain. Yang lain. Silakan. Ya, baik, perhatikan. Jadi di sini masih banyak kesalahan pada aktivitasnya. Ya, yang pertama tangan. Dari gerakan tangan. Kenapa dia larinya atau bengkok ke kiri ke kanan? Jadi posisi tangannya itu betul-betul harus ke tegak. Perhatikan. Dari posisi itu tegak lurus. Bahkan kita itu bisa berdiri tegak di tempat.
Ya, maka posisi perempuan itu adalah tangan. Diikuti dengan kaki. Jadi diikuti dengan kaki. Nah, jadi posisi tumpuan. Jadi kalau kita kendur tangannya, maka kita bengkok. Nah, jadi itu menggunakan dua tangan. Pun sebaliknya menggunakan dua tangan karena tenis di dalam aktivitas meroda ini menggunakan dua titik, yaitu tenis satu tangan dan dua tangan. Nah, kalau tadi kita menggunakan dua tangan, sekarang satu tangan. Ya, perhatikan satu tangan. Contoh seperti ini. Nah. Ya, perhatikan. Jadi menggunakan satu tangan ini kita juga harus tumpuan. Karena seandainya kita belum terlalu belum terlalu mahir, salah kita bisa ya, karena tumpuan menggunakan satu tangan. Jadi seperti itu. Ada yang bisa menggunakan satu tangan? Ya, coba. Siapa yang bisa, silakan. Ya, kasih contoh saja. Ya. Silakan menggunakan satu tangan. Ya, yang lain. Silakan. Ya, bisa juga tangan satunya di mata dulu. Kalau memang kekuatannya kita tidak bisa, silakan. Ya, yang lain. Ya, jangan ketawain yang lain. Ya, jangan sampai kita nggak bisa. Ya, silakan yang lain. Yang bisa. Ya, silakan tes. Ya, coba yang lain. Ya, yang lain. Ya, baik. Sesuai dengan kesepakatan kita, maka jadi di situ Bapak sudah membagikan LKPD-nya tadi. Ya, sudah membagikan LKPD-nya dan sudah membagikan kelompok. Silakan tuangkan di situ kesalahan-kesalahan apa saja yang terjadinya pada saat meroda itu selalu memiliki kiri atau ke kanan atau tidak tegak lurus. Ya, baik. Sudah semua? Ya. Bapak akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bapak minta kelompok satu untuk presentasikan jawaban pertanyaan. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Para materi saya silakan. Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya mewakili dari teman-teman kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian gerakan meroda. Gerakan meroda yaitu suatu bagian dari senam lantai yang dilakukan dengan memutar badan sehingga terlihat seperti roda yang berputar. Arah gerakan ini bisa dilakukan dari arah kiri ke kanan maupun dari arah kanan ke kiri. Gerakan ini dapat dibagi gerakan meroda
roda ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, gerakan roda dengan menggunakan dua tangan. Gerakan roda menggunakan dua tangan ini merupakan gerakan yang paling mudah dan umum dilakukan. Cara melakukan gerakan ini sebagai berikut. Yang pertama, ambil posisi awal dengan berdiri tegak sambil meluruskan pandangan ke depan untuk melakukan gerakan roda. Buka kedua kaki selebar bahu sambil merentangkan kedua tangan ke atas seperti bentuk huruf F. Yang kedua, gerakan roda menggunakan satu tangan. Untuk bisa melakukan gerakan roda dengan satu tangan ini, sebaiknya kuasai dulu gerakan roda menggunakan kedua tangan dari arah kiri ke kanan maupun dari arah kanan ke kiri. Cara melakukan gerakan ini sebagai berikut. Yang pertama, ambil posisi awal seperti jika akan melakukan gerakan roda menggunakan dua tangan. Angkat kaki belakang dari lantai sambil merentangkan kedua tangan ke atas seperti bentuk huruf F. Baik, terima kasih. Jadi itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari tiap-tiap kelompok ada pertanyaan, kami silakan tiap-tiap kelompok satu pertanyaan. Ya, pada kelompok 2 kami silakan. Bagaimana langkah-langkah melakukan gerakan roda dengan menggunakan dua tangan? Baik, langsung saja kami jawab. Langkah-langkah gerakan roda dengan menggunakan dua tangan yaitu: ambil posisi awal dengan berdiri tegak sambil meluruskan pandangan ke depan untuk melakukan gerakan roda. Buka kedua kaki selebar bahu sambil merentangkan kedua tangan ke atas seperti bentuk huruf F. Yang kedua, arahkan tubuh ke arah samping, baik ke kanan maupun ke kiri. Yang ketiga, letakkan satu tangan menyentuh matras, diikuti dengan tangan lainnya sesuai dengan arah gerakan roda yang diinginkan. Yang keempat, arahkan tubuh ke arah samping, kedua tangan yang menyentuh lantai, meja, tumpuan tubuh. Kaki akan bergerak mengikuti ke atas sambil terbuka lebar. Yang kelima, selesaikan gerakan dengan mendarat di atas kedua kaki dan badan tegak lurus kembali seperti saat awal gerakan. Bagaimana menurut kelompok 2 sudah puaskan pertanyaan? Coba berikan contohnya. Mereka juga akan memberikan contoh. Jadi begitu pada kelompok 2 itu contohnya gimana? Ya. Pada kelompok 3 saya persilakan. Ya. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada kelompok kami. Saya mewakili dengan kelompok 3 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok. Pertanyaan kami adalah, bagaimana cara melakukan gerakan roda menggunakan satu tangan dan berikan contohnya? Baik, langsung saja kami jawab. Cara melakukan gerakan roda menggunakan satu tangan yaitu: yang pertama, ambil posisi awal seperti jika akan melakukan gerakan roda menggunakan dua tangan. Angkat kaki belakang dari lantai sambil merentangkan kedua tangan ke atas seperti bentuk F. Yang kedua, tekuk tangan di belakang punggung. Jika kaki kanan yang berada di depan, maka tangan kanan yang ditekuk di belakang tubuh. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, letakkan tangan kiri di depan jika kaki kanan berada di depan. Begitu pula sebaliknya. Pastikan tangan ini tetap lurus saat gerakan roda dilakukan. Yang kelima, lakukan tolakan dengan kaki yang di belakang lalu diangkat ke udara. Baik, pada kelompok 3 mungkin saja jawaban dari kami. Semoga sudah puas dengan jawaban. Belum. Berikan contoh dari gerakan roda menggunakan satu tangan. Silakan kepada Coba ulangi.
ke kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita sekali lagi berikan aplaus. Ya, baik. Ya, sudah kita menjelaskan yang berkaitan dengan materi tentang aktivitas meroda, dan kita sudah saksikan bersama yang berkaitan dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Maka Bapak kasih kesempatan, mungkin ada yang belum paham, belum mengerti dengan materi yang kita praktekkan hari ini. Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan. Mengapa gerakan meroda selalu dilihat ke kanan? Ya, mengapa gerakan meroda itu selalu miring ke kiri atau ke kanan? Seperti yang dijelaskan dari Bapak tadi awal materi, selalu dia miring ke kiri atau ke kanan itu yang pertama adalah gerakan tangan. Ya, jadi tangan itu kalau kita posisi tekuk tidak tegak lurus maka dia miring. Pun sebaliknya kedua kaki. Kaki itu tidak boleh kendur atau tidak boleh tekuk. Nah, tumpuan itu ada di tangan. Nah, antara tangan misalnya kita melakukan dengan meroda ke kanan, maka kedua tangan, baik tangan kiri dan tangan kanan maupun kaki kanan ya. Ya, baik tangan kanan maupun kaki kanan. Nah, itu sebenarnya tumpuan di dalam aktivitas meroda menggunakan dua tangan sehingga tidak terjadi miring ke kiri atau ke kanan. Iya, jadi begitu. Jadi perlunya nama kekuatan. Ya. Nah, maka aktivitas senam itu memerlukan kekuatan otot. Ya, baik otot tangan, otot tubuh maupun otot kaki. Sehingga ada awal pemanasan itu perlu namanya latihan fisik dulu. Ya, semua yang berkaitan dengan aktivitas sama dengan meroda ini. Nah, keseimbangan itu perlu. Ya, perlu yang namanya keseimbangan gerakan meroda. Nah, sehingga posisi tangan itu harus tegak, jangan kendur. Kalau kendur pasti akan dia miring. Nah, itu miring ke kiri atau ke kanan. Karena kita menggunakan meroda. Tumpuan adalah tangan dan kaki. Jadi seperti itu jawabannya. Ya. Nah, Bapak kasih kesempatan lagi, mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan. Kenapa gerakan meroda menggunakan satu tangan itu selalu miring ke kiri dan ke kanan atau Ya. tidak lurus? Sehingga terjadinya tidak lurus pada saat kita melakukan aktivitas meroda menggunakan satu tangan sama. Iya, tumpuan itu ada pada tangan dan kaki. Begitu. Jadi keseimbangan juga perlu. Nah, contoh guru memberikan contoh menggunakan satu tangan. Yang pertama itu adalah kaki dibuka sebelum bahu. Yang kedua, tangan kanannya itu menyentuh matras dan tangannya harus posisi tegak. Iya, diangkat kaki kiri. Iya. Setelah itu lakukan dengan aktivitas meroda. Seperti apa tadi? Meroda itu seperti apa? Ya, gerakan apa kira-kira dia tadi? Nah, jadi melakukan dengan gerakan meroda itu seperti kita duduk, kita sudah. Jadi begitu. Jadi kita lakukan dengan aktivitas meroda. Tidak mungkin kita merodanya itu sudah posisi seperti ini, tapi lalu miring. Karena apa? Kekuatannya tidak, keseimbangan antara badan dengan tangan. Perlu yang namanya keseimbangan. Contoh kita melakukan dengan aktivitas, contoh misalnya seperti berdiri menggunakan tangan. Kalau tidak keseimbangan, maka dia akan bengkok, tidak tegak lurus. Atau kita ambil contoh sikap lilin, perlu yang namanya tegak lurus, namanya keseimbangan. Jadi seperti itu, jadi jawabannya seperti itu, harus butuh yang namanya keseimbangan. Kekuatan antara pada tangan dan kaki. Jadi seperti itu jawaban. Ya, masih ada lagi?
Sudah? Ya, jadi itulah jawaban yang bisa Pak Guru sampaikan. Ya, nah, sebelum kita mengakhiri, maka Bapak menyampaikan hal-hal yang pertama pada kesimpulan di aktivitas materi senam latih ini. Yang pertama perlu yang namanya kekuatan atau latihan-latihan. Ya, bukan cuma di sekolah, di rumah juga perlu latihan. Karena semua aktivitas itu butuh yang namanya latihan. Tanpa latihan maka kita tidak bakalan bisa. Salah satunya contoh seperti meroda tadi. Itu. Kalau kita tidak latihan tidak mungkin kita bisa. Iya, ya toh? Semua aktivitas begitu. Maka sebelum kita lakukan aktivitas semua cabang olahraga, terlebih dahulu kita jangan lupa yang namanya pemanasan. Itu yang paling penting sehingga otot kita itu kuat, tidak terjadi cedera. Jadi itu ya, nah, perlu yang namanya latihan baik di rumah maupun di sekolah. Jadi itu ya kesimpulan dari Bapak. Ya, sebelum kita mengakhiri di materi aktivitas senam lantai ini atau materi meroda ini, maka Bapak meminta duduknya menghadap ke utara. Ya, baik. Silakan dipegang pundaknya. Baik, dengarkan apa-apa. Nanti dibikin pundaknya di bagian belakang. Perhatikan. Kalau Pak Guru bilang stop, harus stop ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Repeat. Aduh. Ya, sekarang balik. Bergantian. Ya, bergantian. Ya. Mulai. Ya, selesai. Silakan menghadap ke depan. Ya, sebelum kita mengakhiri, maka Bapak meminta salah satu peserta untuk memimpin doa terakhir. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita siapkan kita yang pantas untuk berdoa. Tidak saya dan kita itu beracara. Dan nama terima kasih Tuhan, mari kami karena mengikuti kalian tadi. Semoga apa yang kami lakukan tadi dapat berguna bagi diri kami. Sama dan punya sudah. Amin. Ya, kalau doa selesai, silakan duduk kembali. Ya, maka berakhir materi kita pada pagi hari ini. Ya, ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.